Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmina Awanul Azahra dengan NIM 12140101060 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6D. Today I will explain about Coastal Missionary Community. Before we continue, do you know what about Coastal Missionary Community? Coastal Missionary Community is where a group people live and earn their livelihood from the sea, from the rice fields, or whatever in the coastal area. Di mana mereka secara teoritis mereka bersumber mata pencahariannya itu berasal dari pesisir seperti sawah, seperti laut, lalu seperti daerah-daerah pantai. Dan secara sosiologis, coastal community ini adalah atau masyarakat pesisir itu adalah masyarakat yang tinggal dan juga berinteraksi sosial dengan daerah pesisir. Secara teoritis, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan juga beraktivitas sosial, berinteraksi sosial di daerah pesisir lautan. Namun secara aspek sosiologis, masyarakat pesisir ini memiliki ciri khas yang cukup unik dalam beraktivitas dengan klien ketika mereka sumber mata pencahariannya adalah berdagang atau mungkin pengelola ikan seperti itu. Dan juga dalam kerangka sosiologis bahwa masyarakat daerah pesisir khususnya adalah seorang nelayan, mereka memiliki karakter yang cukup unik karena pendapatan mereka atau sumber mata pencaharian mereka yang tidak menentu, tidak seperti masyarakat yang bersumber mata pencaharian itu bersifat agraris yang sudah pasti, yang sudah menetap seperti itu. Lalu juga masyarakat daerah pesisir ini memiliki ciri khas yang salah satunya adalah terbuka. Kenapa terbuka? Karena dengan mereka yang sumber mata pencahariannya itu tidak menentu, yang tidak seperti bahwa oh ini daerah milik si A, ini daerah milik si B, ini kawasan milik si A, ini kawasan milik si B. Jadi mereka boleh mencari ikan untuk dijualnya, mereka mencari sumber mata pencaharian dimanapun itu sebebasnya, namun juga tetap mendahulukan adat atau akhlak dan juga etika. Jadi itu menjadi salah satu yang membuat mereka menjadi seorang atau karakter yang terbuka. Selain itu juga karakter dari mereka adalah orang yang spontan, frontal, lugas, lalu tidak suka rumit, tidak suka belibet, orang yang to the point ketika ngomong, ketika berbicara atau ketika berargumen. Dan itu pada aspek keyakinan dari masyarakat pesisir ini masih mereka banyaknya menganut agama Islam. Namun mereka memiliki ritual dalam kepercayaan mereka memiliki ritual yaitu pesta laut yang atau ritual laut yang mana itu sebagai salah satu bentuk mereka untuk bersyukur, berterima kasih kepada alam. Selain itu juga pada aspek pendidikan mereka lebih kepada nenek moyang, apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang, apa yang mereka dapat daripada nenek moyang itulah yang mereka tahu. Maka dari itu dalam strategi dakwah di coastal community ini mereka membutuhkan seorang dai yang dapat memberikan pesan dakwah untuk mengajaknya dengan cara yang tidak beribet, to the point apa yang mau ditujukannya, lalu tidak memakai bahasa yang jarang didengar oleh mereka karena biasanya orang-orang tuh sering memakai dengan bahasa ilmiah, sedangkan di sana masih cukup, daerah pesisir masih cukup jauh daripada bahasa yang digunakan oleh orang-orang berpendidikan pada umumnya atau orang-orang yang melanjutkan studinya seperti itu. Selain itu juga mereka karena karakternya yang cukup unik ini, yang terbuka dan spontan, yang lugas, maka ketika memberikan pesan dakwah kepada mereka itu harus benar-benar dapat diberikan secara, dapat dikupas secara rasional, secara
masuk akal, dan ketika dijadikan bahan metode juga yang bisa dilakukan oleh para dai ini adalah metode kelompok. Karena kenapa? Dengan mereka yang sering berkomunikasi, salah satu sumber mata pencariannya itu adalah jasa pariwisata, itu yang membangun komunikasi mereka cukup luas dengan banyak orang. Akhirnya mereka lebih suka ngobrol, lebih suka diajak diskusi, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.